Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Kali ini kita akan membahas tentang kekhilafahan Ali. Ketika pengepungan atas Utsman berakhir dengan kehilangan nyawanya sang khalifah secara semena-mena oleh para pemberontak, para sahabat terkemuka berkumpul. Mereka mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Utsman sudah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini, tak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau. Dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah selain engkau. Cetus salah seorang sahabat. Namun Ali bin Abi Thalib menolak dan berkata, "Tidak, jangan menunjukku. Aku lebih baik menjadi menteri daripada harus menjadi pemimpin. Tunjuklah orang lain saja." Namun para sahabat tetap mendesak Ali bin Abi Thalib untuk bersedia menjadi pemimpin. Mereka mengingatkan terjadinya situasi chaos jika Ali tetap menolak. Akhirnya, Ali terpaksa menerima jabatan itu. Menurut Ibnu Katsir, Ali selalu menolak tawaran menjadi pemimpin menggantikan Utsman bin Affan. Bahkan dia sempat bersembunyi di rumah Bani Amr. Namun para sahabat terus mengejarnya dengan membawa Tolha dan Zubair sebagai fasilitator. Mereka beralasan kekosongan khilafah tidak boleh dibiarkan. Mereka terus mendesak Ali sampai Ali menerima jabatan itu. Saif ibnu Umar ibnu Jamaah dari guru-gurunya menuturkan bahwa selama 5 hari setelah wafatnya Utsman, seisi kota Madinah yang untuk saat itu dipimpin oleh Al-Ghafiqi ibnu Al-Harb terus mencari sosok yang bersedia mengemban jabatan khalifah. Orang-orang Mesir mencari Ali untuk mereka meminta menjadi khalifah. Namun Ali bersembunyi. Orang-orang dari Kufah mencari Zubair, namun mereka tidak menemukan keberadaan sahabat itu. Sedangkan orang-orang dari Basrah meminta Tolha yang menjadi khalifah. Namun ia juga tidak menanggapi permintaan ini. Mereka pun putus asa dan memutuskan untuk tidak akan memilih ketiga sahabat tersebut. Mereka lalu berharap kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan alasan sahabat ini adalah anggota panitia syura. Namun jawabannya juga nihil. Mereka pun menemui Ibnu Umar. Putra khalifah kedua ini juga menolak. Akhirnya mereka berkata, "Jika kita kembali ke daerah kita masing-masing setelah Utsman wafat, sedang kita belum menemukan penggantinya, umat akan terpecah dan kita tak akan selamat." Mereka pun kembali kepada Ali dan memaksanya untuk menjadi pemimpin mereka. Al-Ashtar An-Nakhai lalu meraih tangan Ali dan membaiatnya. Menurut penduduk Kufah, orang yang pertama kali membaiat Ali adalah Al-Ashtar An-Nakhai pada hari Kamis tanggal 24 Zulhijjah. Semua orang berkeyakinan bahwa hanya Ali yang pantas memimpin mereka. Kaum muslimin yang belum membaiat Ali saat itu pun membaiatnya ketika ia berkhutbah keesokan harinya pada hari Jumat, 5 hari sebelum bulan Zulhijjah berakhir. Setelah baiat terlaksana, Ali pun berpidato. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena itu lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Allah juga telah mengharamkan hal-hal yang haram sebelumnya yang tidak diketahui dan mengistimewakan kehormatan seorang muslim di atas semua kehormatan. Penuhilah hak-hak kaum muslimin dengan ikhlas dan tauhid. Seorang muslim dapat menyelamatkan muslim lainnya, baik dari ucapannya atau perbuatannya.
kecuali dia memang bersalah. Seorang muslim tidak diperkenankan menyakiti muslim yang lain tanpa sebab yang jelas. Ingatlah, masalah umum dan yang akan menimpa setiap orang di antara kalian secara khusus, yaitu kematian. Tetaplah masa depan. Hari kemarin adalah kenangan yang harus kita lalui karena hari esok sudah menanti. Bertakwalah kalian kepada Allah, baik untuk hambanya maupun wilayahnya. Sebab kelak di akhirat setiap jengkal tanah ataupun hewan peliharaan akan dipertanggungjawabkan. Taatlah kepada Allah, jangan sampai berbuat maksiat. Jika benar ambillah, namun jika tidak maka tinggalkanlah. Itulah pidato dari Ali bin Abi Thalib. Setelah resmi dibaiat, Tolha, Zubair, dan para pemuka sahabat lainnya menuntut agar diadakan pengusutan atas kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Namun Ali meminta maklum bahwa hal tersebut tidak bisa dilaksanakan pada waktu itu, dengan alasan pihak yang bersengkongkol adalah memiliki kekuatan dan ia bersekutu. Zubair pun meminta Ali untuk mengangkatnya sebagai wali kota Kufah dan mengerahkan bala tentara dari kota itu untuk menyokong pemerintahan pusat. Tolha juga meminta kepada Ali untuk menunjuknya sebagai wali kota Basrah dan mengirimkan pasukan untuk memperkuat pemerintahan pusat dari pemberontakan Khawarij dan orang-orang Arab yang berperan dalam penghilangan nyawa Utsman bin Affan. Namun Ali berpesan kepada Tolha dan Zubair untuk bersabar dan memberinya waktu untuk berpikir. Setelah itu Mughirah ibnu Syu'bah menyela. Ia pun mengatakan, "Menurut pendapatku, engkau ciptakan dulu situasi keamanan yang kondusif. Setelah semua wilayah menunjukkan komitmen, engkau bisa memilih orang-orang yang engkau suka sebagai pejabat." Itulah kata Syu'bah. Keesokan harinya Mughirah ibnu Syu'bah mendatangi Ali lagi dan berkata, "Menurutku sebaiknya engkau segera memecat para pejabat untuk mengetahui siapa saja yang patuh padamu atau yang tidak." Saran Mughirah ini lalu disampaikan Ali kepada Ibnu Abbas. Mendengar itu Ibnu Abbas berkata, "Kemarin ia menasihatimu, sekarang dia menipumu." Ucapan Ibnu Abbas itu sampai ke telinga Mughirah yang kemudian menanggapi, "Ya, kemarin aku menasihatinya, tapi ketika ia mengabaikannya, aku pun menipunya." Mughirah pun lantas pergi ke Mekah dan bertemu dengan satu rombongan. Tolha dan Zubair ikut serta dalam rombongan. Rombongan ini sudah meminta izin kepada Ali untuk melakukan ibadah umroh dan Ali merestuinya. Di Madinah, Ibnu Abbas menganjurkan kepada Ali untuk tidak mengganti gubernur-gubernurnya sampai situasi terkendali. Ia juga meminta Ali untuk tetap mempertahankan Muawiyah di Syam. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku khawatir jika engkau memecatnya, ia akan menuntutmu atas kehilangan nyawanya Utsman bin Affan. Jika itu terjadi, Tolha dan Zubair juga pasti akan ikut menuntut." Namun Ali bin Abi Thalib menjawab, "Aku sama sekali tidak berpandangan sepertimu. Sekarang pergilah ke Syam. Aku akan mengangkatmu sebagai gubernurku di sana." Kekhawatiran masih berkecamuk dalam hati Ibnu Abbas. Ia berkata, "Aku khawatir Muawiyah akan menghilangkan nyawaku atas kasus Utsman. Atau paling tidak, ia akan menangkapku karena kedekatanku denganmu. Karena itu aku perlu rekomendasimu sebagai jaminan." Itulah yang dikatakan Ibnu Abbas. Namun Ali berkata, "Demi Allah, kekhawatiranmu itu tidak beralasan." Lalu Ibnu Abbas kembali menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, perang adalah siasat, sebagaimana Nabi sudah menyabdakannya. Demi Allah, jika engkau menuruti pendapatku,
aku akan membuat mereka mematuhimu. Itulah kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebelumnya sudah melarang Ali menerima saran orang-orang yang mendorongnya untuk pergi ke Irak dan meninggalkan Madinah. Namun Ali tidak menghiraukan nasihat Ibnu Abbas dan menerima masukan dari para pemimpin wilayah yang memberontak terhadap Utsman bin Affan. Ali juga berniat memecat para rezim Utsman yang bermasalah dan menjadi penyebab pemberontakan. Hal inilah yang menyebabkan Muawiyah menolak untuk mundur dari jabatan gubernur Syam. Muawiyah pun menggalang rakyat Syam untuk melawan Ali dengan tuntutan pengusutan penghilangan nyawa Utsman. Dari sinilah kepemimpinan Ali mulai dirongrong dan digoyang. Meski demikian, Ali tetap bermaksud pergi ke Syam untuk menurunkan Muawiyah dan orang-orangnya. Setelah sebelumnya ia memberi Qatsam Ibnu Abbas mandat sebagai wali Madinah. Semua persiapan sudah dilakukan dan tinggal menunggu waktu untuk berangkat. Namun rencana tinggal rencana, karena Ali harus berhadapan dengan Aisyah dan para pendukungnya dalam perang Jamal. Ibnu Sa'ad menjelaskan, Ali dibaiat menjadi khalifah setelah Utsman kehilangan nyawa. Ia dibaiat oleh semua sahabat yang ada di Madinah. Konon, Tolha dan Zubair membaiat Ali karena terpaksa. Mereka berdua kemudian meninggalkan Madinah menuju Mekah, ke tempat Aisyah berada. Dari Mekah mereka lalu bergerak ke Basra bersama Aisyah untuk menuntut pengusutan kasus Utsman bin Affan. Demi mendengar hal itu, Ali segera bergerak ke Irak menyusul Aisyah dan pasukannya. Ali pun mencegat mereka agar tidak memasuki Basrah. Lalu meletuslah perang Jamal.